Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Akibat dimusnahkan ilmu silatnya, Suropati alias pengemis pinal mendapat penghajaran dari 4 begundal sakti. Bagaimana nasib Suropati selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Mendadak, Suropati menatap 4 begundal sakti dengan tajam. Monyet-monyet kudisan, segera cium kakiku. 4 lelaki bercambang bauk lebat itu tercengang beberapa saat, tapi mereka pun kembali tertawa. Sudah mendekati liang kubur, masih mengajak bercanda, bocah geblek. Ejek Kitapati. Suropati pun terkejut. Disadari kalau kekuatan sihirnya kini juga telah musnah bersama ilmu silatnya. Mendadak, Kitapati menendang punggung remaja konyol itu hingga terlontar 1 tombak. Lalu orang yang bernama Bureksa membopong tubuh Suropati dan membawanya lari menuju hutan kecil di pinggir kota Kadipaten Bumi Raksa dan diikuti 3 temannya. Si pria yang bertangan lembut keluar dari tempat persembunyiannya dan segera berlari menguntit. Hatinya khawatir akan keselamatan muridnya. Matahari sudah condong ke barat ketika 4 begundal sakti sampai di tanah datar berumput yang dikelilingi pohon-pohon besar. Setelah mengikat tangan dan kaki Suropati, mereka segera membuat perapian. Bocah geblek, itu kita sembelih dulu atau langsung dipanggang hidup-hidup? Tanya orang yang bernama Sarmapati. Kitapati tertawa lebar. Kita panggang saja hidup-hidup, biar dia merasakan terlebih dahulu sebuah siksaan yang sangat menyakitkan. Mata Suropati mendelik ketika tubuhnya diangkat beramai-ramai. Dalam hati, dia pun segera berdoa untuk mengiringi kematiannya. Hilang sudah segala kekonyolan remaja tampan itu waktu melihat lidah api yang menjilat-jilat. Sambil memejamkan mata, dia berpasrah diri kepada Tuhan. Tawa panjang mengiringi perbuatan 4 begundal sakti yang melontarkan tubuh Suropati ke perapian. Lempar dia. Tapi kakek kurus itu. Sementara itu, si pria yang bertangan lembut yang terus menguntit 4 begundal sakti segera bangkit dari tempat persembunyiannya. Tapi kakek kurus itu mengurungkan niatnya karena melihat sebuah bayangan berkelebat ke arah Suropati. Wuss! Dengan sebuah angin pukulan yang berlambarkan kekuatan tenaga dalam, tubuh Suropati yang sudah melayang di atas lidah api tiba-tiba terlontar dan jatuh di samping perapian. Aduh! 4 begundal sakti terkesiap. Mereka memicikan mata sambil celengukan mencari seseorang yang telah menolong calon korbannya. Hei, kenapa susah-susah mencari? Aku di sini, monyet-monyet bau. 4 begundal sakti menundukkan kepala. Mereka melihat seorang gadis sedang duduk santai di atas dahan pohon besar. Turun kau perempuan edan, bentak Kitapati.
Kau saja naik, monyet bau, balas gadis itu. Mendengar ucapan itu, Gitapati jadi naik pitam. Segera dipungutnya sebutir batu sebesar kepalan tangan, lalu dilontarkannya. Wut! Tap! Dengan mudah, gadis itu menangkap batu yang dilontarkan ke arahnya. Namun mendadak, gadis itu melemparkannya kembali. Dan... Wut! Tak! Aduh! Gitapati meraung kesakitan. Kepalanya benjol sebesar telur ayam, tertimpa lontaran batu. Perempuan edan, beraninya kau mempermainkan aku. Dengus lelaki bercambang bauk lebat itu seraya meraup batu-batu yang berada di dekatnya. Lalu, wuss! Gadis yang menjadi sasaran hujan batu hanya menggerakkan tangan kanannya perlahan. Wuss! Tak! 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 4 pegundal sakti sama-sama meraung kesakitan dengan kepala benjol-benjol tertimpa batu-batu yang melontar balik akibat tempasan tenaga dalam gadis yang tengah duduk santai di dahan pohon. Aduh, sakit. Untuk beberapa lama, mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat. Tiba-tiba, Gitapati menggerendeng gusar. Seketika goloknya dibabatkan. Psst, berat, boom. Batang pohon itu tumbang dan gadis yang bertengger di atasnya meloncat ke tanah. Wush! Tap! Manis sekali gadis ini mendarat. Perempuan edan, kenapa kau mencampuri urusanku? Bentak Gitapati. Gadis yang tak lain Anjarweni itu mengangkat alisnya tinggi-tinggi. Perbuatanmu itu sangat biadab, monyet bau. Bang, masih saja kau menghina aku dengan sebutan itu. Kembali Gitapati membabatkan goloknya. Kali ini sasarannya pinggang Anjarweni. Gadis itu hanya mundur beberapa tindak seraya mengayunkan kakinya ke tanah. Tak! Seketika batu sebesar kepalan tangan bersarang di kepala Gitapati. Untuk 3 kalinya lelaki ini mengadu kesakitan. Aduh! 4 pegundal sakti segera mengeroyok Anjarweni. Mereka yang sudah terbiasa berbuat jahat tak sungkan-sungkan lagi mengerubut gadis cantik murid dewa tangan api itu. Wut! Anjarweni mengemposkan tubuhnya ke atas, menghindar dari sambaran golok 4 lelaki bercambang bauk lebat itu. Tiba-tiba, gadis itu memutar tubuhnya di udara. Seketika tubuhnya menukik sambil mengebutkan tangannya. Plak! 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 4 pegundal sakti mendekap pipi masing-masing yang telah kena tampar. Sebelum mereka sempat berbuat sesuatu, Anjarweni mengayunkan tangan. Wus! Buas! 4 pegundal sakti kontan berjingkrak-jingkrak. Ternyata celana mereka yang kenakan tiba-tiba mengepulkan asap. Terbakar. Aduh! Mereka kontan lari berserabutan sambil mendekap anunya yang keselomot api. Anjarweni memandangi kepergian mereka sambil terbahak-bahak. Aduh, tolong! Mendadak, terdengar jeritan Surapati yang masih tergeletak di tanah. Anjarweni menolehkan kepala, melihat Surapati sedang menggeliat-geliat kepanasan karena sebagian bajunya terjilat lidah api yang berasal dari perapian. Aduh, gadis blow on, kenapa bengong saja sih? Teriak Surapati kepada Anjarweni. Dengan bibir cemberut karena dikatakan blow on, gadis itu segera mengibaskan tangannya memberi pertolongan. Wuss! Bagaimana kelanjutan pertolongan Anjarweni kepada Surapati alias pengemis Binar? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.